Halo sobat Mime, Feng Hao lagi dah. Langsung aja yuk kita gaskeun Feng Hao-nya. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Feng Hao yang kini pergi ke area tanah terlarang, tempat di mana kristal biru berada. Pada akhirnya dia dapat bertemu kembali dengan para ciwi-ciwinya. Melihat ada Feng Hao, jelas di sini Lan Er dia pun sangat bahagia dan juga langsung memeluk Feng Hao dari belakang. Lan Er, maafkan aku ya yang datang terlambat. Sedangkan untuk mereka yang lainnya, jelas. Mereka semua sangat kesal dong. Putri kecantikan dan juga yang paling berbakat di istana Xuantian ternyata telah takluk di tangan seorang pria muda lainnya. Namun di sela-sela itu semua, masih ada makhluk hijau yang memang harus dibereskan dulu. Hei, apa yang kalian lakukan? Cepat habisi mereka dulu, ucap dari senior ini. Melihat datang lagi dua orang lainnya ke tempat ini, membuat para goblin ini mereka pun kesal. Dua ras manusia lagi. Apa-apaan ini? Namun begitu dia melirik ke arah Feng Hao, barulah dia merasakan kalau ada yang aneh. Karena tubuh Feng Hao memiliki aura yang sangat-sangat berat. Dan itu membuat si hijau dia sampai keringat dingin. Aura itu berat sekali. Dia terlihat seperti God Slayer. Tapi mau bagaimanapun, dia tetaplah seorang manusia. Maka dari itulah semuanya serang, ujar dari si hijau yang memobilisasi pasukannya untuk dapat menyerang. Tapi mereka semua di hadapan Feng Hao, makhluk-makhluk hijau ini benar-benar tidak ada harga dirinya. Langsung melayang ke angkasa. Nggak seru, dia terlalu OP, ujar dari orang-orang yang ada di tempat ini yang melihat aksi dari Feng Hao. Karena memang aksi dari Feng Hao terlalu mengerikan untuk para pasukan goblin biasa. Dan itu membuat mereka memutuskan untuk kabur. Dan itu jelas membuat pimpinan goblin yang ada di tempat ini dia kesal. Dasar tidak berguna. Maka dari itulah dirinya yang akan maju. Dan untuk Feng Hao, dia pun tersenyum melihat pimpinan dari kelompok itu maju ke arah dirinya yang membuat keduanya terlibat sebuah benturan langsung yang membuat makhluk hijau itu dia terluka di lengannya. Dan itu membuatnya tidak percaya. Bagaimana bisa ini terjadi? Apa-apaan ini? Lenganku dapat dihentikannya. Karena memang tidak ada satupun serangan sebelumnya yang dapat melakukannya seperti ini. Sedangkan untuk Feng Hao, dia juga merasa ada yang aneh karena aura dari spirit weapon miliknya terasa mulai meredup. Kekuatan si hijau itu sepertinya tidak biasa dan tidak bisa diremehkan. Namun melihat pedang Feng Hao yang tidak hancur setelah benturan itu terjadi, membuat si hijau dia juga cukup bingung. Bagaimana bisa ini terjadi? Apakah pedang itu memiliki fighting spirit? Dan untuk membuktikannya, kini terjadilah benturan kedua yang lebih kuat lagi. Dan kali ini Feng Hao dia juga sempat terdorong ke area belakang. Begitu juga dengan si hijau ini. Bocah itu dia terlalu kuat. Tapi memangnya kenapa kalau dia kuat? Karena mau bagaimanapun dia tetaplah manusia, ujar dari si hijau yang kini kembali maju ke arah Feng Hao untuk beradu kekuatan kesekian kalinya. Tapi untuk Feng Hao, dia pun tiba-tiba saja teringat akan satu hal, yaitu sebuah teknik lama yang telah tidak ia gunakan, yaitu teknik gravitasi miliknya. Dan karena lawannya juga telah tersungkur tepat di hadapan kakinya, maka tidak ada lagi kesempatan bagi lawannya untuk dapat bertahan lagi. Habislah sudah si hijau itu. Namun di sini Feng Hao yang melihat ada seorang pria yang telah menyelamatkan gadis-gadisnya. Tentunya dia pun mendekatinya dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas bantuannya senior. Aku Feng Hao tidak pernah melupakannya. Iya, saya penanggung jawab dari tempat ini, dari istana Xuantian, ucap dari pria ini. Namun di sini mendengar nama Feng Hao membuat bocah ini dia juga berpikir, apa? Feng Hao, keluarga Feng. Dan dia bukan dari keluarga Yan, tapi kenapa auranya terasa seperti aura yang dimiliki oleh keluarga Yan? Pikir dari bocah ini. Dan setelah itu juga tentunya para ciwi-ciwinya ini mereka pun datang mendekati Feng Hao tentunya. Di sini Feng Hao dia juga mengingatkan kepada dua ciwi-ciwinya untuk bertindak lebih berhati-hati dan jangan gegabah, jangan main hajar-hajar aja bisa terluka kalian nanti kalau kayak gini caranya. Selain itu, Feng Hao dia juga merasa kalau Wan Xin sebelumnya juga telah terluka dan Lan Er juga hampir aja terluka, dan itu membuatnya kesal dan juga bersumpah. Klan Wuling, klan ijo-ijo goblin. Awas saja kalian.
Akan aku balas kalian nanti. Berani-beraninya kalian mengusik wanitaku. Maka dari itulah, untuk melakukan aksinya, Feng Hao dia pun bertanya, Senior Hao, apakah kau tahu di mana klan hijau itu berada? Mendengar hal itu jelas membuat Senior Hao dia terkejut. Apa? Kakak Feng, tunggu. Apa yang kau rencanakan? Tidak, kau tidak bisa melakukannya. Klan Wu itu, dia adalah salah satu klan terkuat yang ada di tempat ini. Dan itu sangat berbahaya. Tenang. Aku cuma nanya aja nya. Syukurlah. Bikin kaget aja bah. Ucap dari Senior Hao ini. Yang takut kalau Feng Hao akan main gas-gas aja bah. Namun ya, untuk pertanyaan dari Feng Hao yang sebelumnya membuat kini Senior Hao dia pun menunjukkan sebuah peta kalau klan Wu mereka ada di area terdalam dan membutuhkan waktu perjalanan sekitar 2 atau 3 hari untuk mencapai tempat mereka. Melihat muka Feng Hao setelah dia menunjukkan di mana lokasi dari para makhluk hijau itu, membuat Senior Hao dia berpikir, jangan-jangan anak ini dia benar-benar berniat untuk ngegas aja bah. Waduh. Namun untuk dapat membuat Feng Hao mengurungi niatnya, membuatnya berujar untuk berhati-hati dan jangan mencoba hal gila. Karena itu sangat berbahaya. Karena klan Wu mereka dipimpin oleh seorang tetua yang sangat kuat. Dan rumornya dia telah ada di ranah Half Sign yang dapat menghancurkan mereka yang ada di ranah Martial Emperor dengan satu tepukan doang. Half Sign? Yang membuat Feng Hao dia pun sedikit ragu ketika dia mendengar kalau bos yang ada di tempat itu dapat menghancurkan mereka yang hanya ada di ranah Martial Emperor dengan satu tepukan. Sedangkan aku aja, aku harus menggunakan teknik gravitasiku untuk mengalahkan satu makhluk hijau. Dan di sini untuk Senior Hao dia juga mengatakan alasan bosnya tidak mencapai ranah Sign dan tetap menahan diri di ranah Half. Karena memang bosnya itu dia menahan diri untuk dapat melindungi sumber daya yang ada bersama dengan klannya. Karena memang jika dia ada di ranah Sign maka otomatis dia harus keluar dari tempat ini. Dan tahu niat dari Feng Hao, di sini mereka berujar, Feng Hao, jangan pernah pergi aneh-aneh ya. Itu akan membahayakan nyawamu. Iya, tenang, tidak perlu risau. Aku tidak akan bertindak kalau aku tidak yakin. Tenang aja lah. Ucap dari Feng Hao sembari mengelus kepalanya Lan Er. Tapi untuk Feng Hao sendiri dia punya rencananya sendiri. Di sini mereka yang berencana untuk kembali ke kota manusia. Namun di tengah-tengah perjalanan Feng Hao dia pun bertanya tentang area tambang yang dimiliki oleh ras manusia atau Istana Xuantian. Namun sayangnya Senior Hao dia pun mengatakan kalau sayangnya Istana Xuantian tidak lagi memiliki area tambang. Karena area tambang itu telah habis. Bahkan bukan cuma milik Istana Xuantian, tapi milik 5 ras lainnya pun sama, udah habis. Dan hanya tersisa satu Vena induk yang merupakan asal muasal dari Vena bumi yang ada di tempat ini. Namun untuk mencari Vena induk itu sangat sulit. Dan klan-klan besar lainnya juga mereka tidak akan pernah membiarkannya begitu aja. Karena jika terjadi sesuatu dengan Vena induk maka seluruh tempat ini pasti akan hancur. Mendengar hal itu membuat Feng Hao dia berujar, lantas bagaimana kalau kita menemukan area tambang baru? Ya, tentu aja kau bisa mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa. Ucap dari Senior Hao. Kau bisa mendapatkan 10.000 batu biru sebagai hadiah awalnya dan juga 1% dari seluruh area tambang. Mendengar hal itu membuat para ciwi-ciwi ini mereka bersemangat. Karena itu artinya mereka akan jadi sangat kaya. Tapi bagi Feng Hao 1% itu dikit banget cuy. Namun ya di sela-sela perjalanan itu juga Feng Hao dan juga kelompoknya mereka pun bertemu disergap dengan sekelumpulan serigala. Dan tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi hantem aja udah bah. Dan setelahnya mereka pun mengubek-ubek isi dari para monster yang ada. Dan mereka juga berharap mendapatkan kristal biru di dalamnya. Dan ternyata harapan mereka benar adanya. Mereka kini mendapatkan beberapa batu biru dan berniat untuk membaginya sama rata. Tapi ya bagi Feng Hao, tidak perlu, ambillah dulu untuk kalian. Karena memang nanti di luar sana pasti lebih banyak lagi monster yang dapat kita panen. Tapi di sini mereka yang kembali berjalan dan sebelum kembali ke kota mereka juga sempat pergi mencoba untuk menyelidiki monster-monster yang ada di tempat ini. Dan kali ini mereka juga melihat ada 10 anggota dari klan Wu yang terlihat cukup kuat dibandingkan para kerucu-kerucu yang sebelumnya. Namun di sini Senior Hao dia juga mengatakan kalau ras Wu mereka tidak akan berani memprovokasi ras manusia karena mereka memiliki masalah dengan karena jumlah penduduk mereka itu terlalu sedikit. Baiklah, karena sudah tahu apa yang terjadi,
Maka dari itulah di sini Feng Hao dia pun meminta kepada mereka semua untuk diam diri sejenak atau ya bisa pergilah mencari tempat lainnya untuk bersantai. Sedangkan dirinya akan pergi menyelidiki lebih dalam lagi. Dan benar saja kini Feng Hao yang mendekati para monster-monster hijau. Dia baru menyadari kalau ternyata tempat ini adalah area tambang. Tapi ya udah kosong. Namun di tempat ini juga Feng Hao dia menemukan sebuah gua kecil yang di dalamnya terdapat monster. Maka dari itu usil dikit lah. Ya enggak? Feng Hao dia pun melemparkan sebuah batu kecil ke dalam gua yang dihuni oleh monster serigala yang langsung Feng Hao setelah memprovokasi monster itu dia pun hilang. Dan itu membuat monster serigala itu keluar dan langsung digeprek oleh monster hijau-hijau ini. Dan mereka mendapatkan apa yang mereka cari, yaitu kristal biru yang ternyata tertanam di dalam tubuh monster serigala itu. Aku akan menyerahkan kristal ini kepada Tuan Wu Yi, ujar dari salah seorang goblin. Dan itu membuat Feng Hao dia pun mengikuti orang itu dan pergi menuju tempat di mana bos dari kelompok ini berada. Dan setelah tahu di mana bos dari kelompok kecil itu berada, di sini Feng Hao dia pun kembali lagi ke kelompoknya dan menceritakan hasil temuannya itu. Di sini Feng Hao dia pun mengatakan kalau rencananya kali ini adalah rencana yang cukup berbahaya. Namun di sini para ciwi-ciwinya ini mereka pun tetap ingin ikut bersama dengan Feng Hao. Yang pada akhirnya Feng Hao dia pun mengizinkan mereka para ciwi-ciwinya untuk berpartisipasi. Tapi paling tidak kalian harus bisa menyelamatkan diri kalian sendiri, ucap dari Feng Hao. Sini Feng Hao dia juga mengatakan kalau dirinya akan pergi duluan dan kalian nanti akan datang menyusul ketika aku sudah memberikan sebuah tanda. Tapi di sini sebelum Feng Hao dia pergi, di sini senior Hao dia juga memberikan sebuah kristal pemanggil yang akan memberikan tanda kepada dirinya kalau Feng Hao dalam sebuah masalah dan dia akan datang dan juga membantu. Dan setelahnya, kini Feng Hao dia pun kembali pergi menyelidiki monster-monster hijau itu. Dan dia juga mendapatkan sebuah informasi kalau ketua dari kelompok ini ternyata terdiri dari seorang monster hijau yang cukup besar. Yang saat ini dia sedang bersantai bersama dengan para ciwi-ciwinya. Wah, Tuan Wui, ini adalah hasil tambang hari ini. Yo, ini lebih baik daripada yang kemarin. Not bad lah. Kau melakukan tugasmu dengan baik. Dan kau kini akan mendapatkan sebuah promosi menjadi kaki tanganku, ucap dari pria hijau berkumis yang merupakan pimpinan dari kelompok kecil yang ada di tempat ini. Tuan, terima kasih Tuan, ucap dari Kroci yang kini promosi jabatannya naik. Dan dengan hasil panen inilah akan membuat Tuan Wu dia akan mempromosikan timku menjadi lebih baik lagi dan aku bisa keluar dari lubang menyedihkan ini. Ucap dari pria hijau itu. Dan setelah mendapatkan informasi itu, di sini Feng Hao dia pun tidak langsung mengambil sebuah aksi. Dia pun menunggu dulu sampai waktu yang tepat untuk melakukan aksi pencomotan yang akan dia lakukan nanti. Dan setelah itu juga Feng Hao dia pun terus melakukan pengamatan di tempat para kelompok monster-monster hijau ini. Dan Feng Hao juga merasa kalau area tambang ini cukup oke lah, walaupun ya nggak oke banget sih. Namun di sini Feng Hao dia juga kembali mencari jalan lainnya lagi dan dia memetakan tempat yang ada di sekitaran tempat ini. Dan tanpa sengaja Feng Hao juga pergi menuju sebuah tempat yang belum terjamah dari para monster-monster hijau. Dan untuk area yang ditemukan oleh Feng Hao kali ini cukup masih asri. Namun begitu Feng Hao dia mencari tahu, tanpa sengaja dia pun memijak sesuatu yang memancing para monster-monster serigala untuk datang. Dan langsung Feng Hao dia pun mengambil sebuah aksinya, menggeprek semuanya. Namun keributan yang ditimbulkan oleh Feng Hao di tempat ini membuat Lira dia pun keluar dan juga memberitahukan kepada Feng Hao kalau saat ini ada sekelompok serigala lainnya yang datang dan itu jauh lebih banyak daripada yang sebelumnya, di mana mereka juga datang dari balik sebuah bukit kecil yang terdapat kekuatan dahsyat di balik itu semua. Dan itu untuk menghadapi monster dalam jumlah yang cukup banyak dan dalam satu waktu. Jelas hal itu sangatlah sulit. Maka dari itulah Feng Hao dia pun menggunakan Lira untuk sebagai pengalih perhatian. Lira, tolong ya. Dan benar saja Lira dia pun paham apa maksud dari Feng Hao. Maka dari itulah dirinya bekerja sama dengan Feng Hao untuk memecah kelompok itu menjadi beberapa bagian kecil sebelum Feng Hao menghabisi kelompok itu satu persatu, yang membuat Feng Hao dia pun mendapatkan beberapa kristal biru yang terlihat tidak lagi warna biru. Hei, sumber energi yang ada di batu ini terlihat lebih kuat daripada batu biru biasa. Apakah ini adalah batu biru yang memiliki kekuatan lebih padat daripada yang biasanya ya?
Merasa kalau ini sangat luar biasa, Feng Hao ya dia lagi-lagi menggunakan lira sebagai umpan untuk dapat memancing serigala itu keluar lebih banyak lagi. Dan seperempat jam kemudian, Feng Hao dia pun berhasil mengumpulkan 17 batu kristal. Namun di sela-sela Feng Hao dia sedang panen, lira dia pun kembali lagi datang membawa lebih banyak monster serigala. Dan untuk kali ini Feng Hao dia pun menghilang, melarikan diri yang membuat monster serigala itu berlarian ke arah para goblin. Buset, apa yang terjadi? Siapa yang memprovokasi monster-monster itu? Yang membuat kini para penambang dari klan Wu mereka pun menjadi porak-poranda, dikejar-kejar monster serigala. Waduh, kerjaan Feng Hao nih, waduh. Sedangkan untuk Feng Hao sendiri, setelah area ini kosong, kini dirinya pun kembali pergi ke tempat ini dan menuju area belakang bukit untuk memeriksa apa yang sebenarnya ada di dalam sana. Karena aku dapat merasa kalau ada sumber energi yang lebih kuat lagi di tempat itu. Dan begitu Feng Hao dia masuk dan melirik, dia pun menemukan seekor monster serigala yang sedang tertidur dengan fluktuatif energi yang sangat dahsyat di sekitaran tubuhnya. Apa? Kenapa monster itu bercahaya? Ucap dari Feng Hao. Di sini Feng Hao dia juga merasa kalau sepertinya monster putih itu dia menyerap energi yang ada di sekitarannya untuk dijadikan sumber energi untuk dirinya sendiri. Dan karena Feng Hao sedikit kepo, membuat Feng Hao dia pun memutuskan untuk mendekati monster itu lebih dekat lagi. Dan begitu masuk dalam jarak serang, Feng Hao dia tanpa basa-basi langsung melepaskan semacam serangan ke arah monster putih itu. Yang disadari oleh monster putih itu juga yang langsung melepaskan duri-durinya yang berasal dari bulu di tubuhnya. Yang membuat Feng Hao yang awalnya akan menyerang kini dia harus merubah bentuk ki miliknya menjadi sebuah barrier pertahanan. Bahkan tidak sampai di sana aja, monster itu juga kini melepaskan serangan lainnya lagi yang membuat Feng Hao dapat lolos sepersekian detik sebelum serangan itu datang mengenai tubuhnya. Dan suara benturan itu jelas dapat didengar oleh para penambang yang ada di dekat tempat itu. Dan itu juga membuat mereka mulai bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Hei, apakah ada yang sedang memprovokasi monster putih itu? Dan itu juga membuat mereka mencoba untuk melihat apa yang sedang terjadi dan mencoba untuk menghentikan monster putih itu yang sedang mengamuk. Jika tidak, area ini benar-benar akan hancur. Dan untuk monster putih, dia juga celingak-celinguk mencari di mana Feng Hao yang telah mencoba memprovokasi dirinya. Namun karena tidak menemukannya, membuat monster ini dia pun kembali berbaring. Dan untuk Feng Hao sendiri, monster itu dia terlalu mengerikan. Dan pastinya keributan yang ditimbulkan tadi akan memanggil para monster-monster hijau untuk datang. Dan sepertinya aku harus pergi dari tempat ini, pikir dari Feng Hao. Namun ya di sini ketika Feng Hao dia akan pergi, di sini Lira dia pun meminta kepada Feng Hao untuk tetap di tempat ini dan terus menyerang monster itu. Karena Lira dia merasakan ada yang berharga dari monster itu yang harus didapatkan oleh Feng Hao. Maka dari itulah di sini Lira dia pun mencoba memprovokasi monster putih itu. Tapi kali ini mereka tidak akan menghadapi monster itu seorang diri, namun memaksa monster itu untuk berurusan dengan para goblin yang memang kebetulan datang ke tempat ini. Terjadilah sebuah pertarungan di antara para goblin dengan monster putih itu. Yang awalnya mereka datang untuk memeriksa dan juga menenangkan, tapi ya malah terjadi sebuah pertarungan. Dan Feng Hao dia hanya dapat menyaksikannya dari atas untuk dapat menjadi nelayan, mengambil keuntungan dari kedua pihak yang sedang berseteru. Hingga pertarungan itu terjadi dengan cukup keras. Dan itu juga didengar oleh pimpinan dari klan Wu yang ada di tempat ini. Dan si hijau ini dia pun datang. Dan kedatangan dari si kumis hijau dia pun membuat kini pasukan goblin lebih terorganisir dalam menyerang. Walaupun tetap saja itu sulit bagi para goblin untuk dapat menyerang monster putih itu. Karena memang monster putih itu dia sangat kuat dan juga dahsyat tentunya. Namun dari pertarungan itu juga membuat mereka pun sadar, baik itu Feng Hao dan juga si kumis hijau, kalau ternyata ada sumber energi yang dimiliki oleh monster itu berasal dari kristal yang ada di dekat monster putih itu. Itu sumber energinya. Tapi untuk mendapatkannya tentulah tidaklah mudah. Karena kristal itu jelas akan dilindungi oleh monster putih. Dan itu membuat si kumis dia harus turun tangan langsung dan memperkuat juga pasukannya dengan sihir magic miliknya. Dan itu membuat sebuah benturan terjadi. Dan tahu kalau ini adalah waktunya, Feng Hao dia pun langsung buru-buru melakukan skill teleportasinya dan muncul tepat di mana kristal itu berada dan langsung mengambilnya. Ini milikku, ucap dari Feng Hao yang kini telah mendapatkan apa yang diperebutkan oleh dua kelompok itu. Dan langsung ngacir
kabur setelah dia mendapatkan apa yang ingin dia dapatkan. Dan ya, selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Thank you.